Baik Bapak Ibu, kita menuju ke bagian kedua dari pertemuan pertama mata kuliah pengantar ilmu politik. Setelah tadi kita bicara mengenai konsep dasar, pengertian, dan hal-hal yang berhubungan dengan politik itu sendiri, mari kita memperluas bahwa kemudian keinginan untuk tumbuh bersama, hidup bersama, tujuan bersama itu akan terwujud ketika ada yang namanya negara gitu. Suatu organisasi yang melingkupi atau mengatur dari warga atau manusia yang ada dalam satu tempat itu. Nah, bagaimanakah konsep negara itu ada? Bagaimanakah itu bangsa itu bagaimana? Apakah apa itu negara? Apa itu bangsa? Mengapa kita perlu negara secara politis? Dan apa hubungannya antara negara dan warga negara? Kita akan bahas sekilas di sesi yang ini. Sebenarnya ini juga harusnya sudah dibahas, diangkat di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Baik, kita mulai dari pengertian bangsa karena pada dasarnya bangsa muncul sebelum adanya negara. Ya, secara harfiah, secara umum pengertian bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri fisik, ideologi, sosiologi, budaya, bahkan keturunan begitu yang hidup dalam suatu wilayah dan mereka mengakui bahwa dirinya adalah kelompok tersebut. Jadi ini adalah suatu kelompok tertentu yang kemudian dia memiliki ciri-ciri fisik yang sama karena keturunan mereka biasanya juga sama, punya ideologi yang sama, kultur yang sama, cara hidup yang sama, hidupnya berdampingan juga. Itulah kemudian disebut dengan bangsa. Dalam konteks Indonesia, ini kita sering menyebutnya sebagai suku bangsa karena begitu banyaknya dalam tanda kutip bangsa yang ada di Indonesia. Ada Jawa, ada Papua, ada Dayak, ada Bali, yang mereka tentu memiliki tadi kesamaan ciri fisik, memiliki ideologi, memiliki bahasa yang sama, memiliki budaya yang sama, bahkan diantaranya sebagian besar mereka muncul karena keturunannya yang sama. Dan menurut Ernest Renan, bangsa adalah kesatuan solidaritas, begitu setia kawan, sesama. Kalau kita menyebutnya menyerderakan di bangsa Indonesia, di bahasa Indonesia ya tadi kita sebut dengan suku bangsa begitu. Pada dasarnya sebenarnya bangsa Jawa, bangsa Papua, bangsa Padang, kemudian bangsa Minangkabau maksud saya, kemudian bangsa Dayak, bangsa Aceh itu mereka sebenarnya sudah masuk dalam konteks definisi dari sebuah bangsa begitu. Dan ini yang kemudian menurut Benedict Anderson seorang pakar tentang politik begitu, ini adalah politik imajiner. Imajiner karena bayangan saja, karena itu hanya menjadi suatu imajinasi bahwa kita ini satu kesamaan begitu, dan ini muncullah kemudian yang namanya negara. Kalau hanya kesamaan ciri fisik dan sebagainya itu masih dalam konteks bangsa, ketika itu diwujudkan dalam bentuk formal, dalam bentuk organisasi masyarakat, maka itulah lembaga itulah yang kemudian disebut dengan negara. Syaratnya tadi lebih jelas syaratnya karena negara harus memiliki syarat ada wilayahnya, ada yang mengaturnya dalam hal ini pemerintahan yang diakui dan juga ada aturan yang kemudian ditegakkan di dalam pemerintahan itu sendiri. Itulah yang namanya negara. Jadi tentu sekarang kita memahami perbedaan antara bangsa dan negara. Mengapa perlu negara? Ya karena pertama, bangsa itu memerlukan suatu aturan. Ketika kita hidup bersama, tentu kita harus memiliki pengakuan ketika tadi di depan sumber daya yang terbatas, sedangkan jumlah manusia semakin banyak, tempat yang semakin yang tidak berubah begitu luasnya sama, maka perlu ada regulasi untuk diatur agar kehidupan itu bisa berjalan dengan baik mencapai tujuan bersama. Itu secara mendasar, tentu hanya sekilas mengenai perbedaan bangsa dan negara. Tadi kita bicara soal unsur-unsur negara, ada rakyatnya. Rakyatnya nanti tentu menjadi hal yang kemudian bisa kita pahami rakyat itu antara penduduk dan non-penduduk, sedangkan penduduk sendiri dipisah lagi antara dia adalah warga negara atau dia warga negara asing. Kemudian ada warga negara yang warga negara pun juga ada yang asli, ada yang keturunan. Kemudian ketika kita bicara mengenai wilayah dan batas-batas tertentu, ada yang namanya teritorial, ekstrateritorial, ada yang teritorial sendiri terbagi menjadi wilayah darat, laut, dan udara, ada batasannya bahwa ini adalah wilayah negara tertentu. Kemudian yang ketiga tentu jelas
ada pemerintahan yang berdaulat, yang diakui begitu, yang eksis begitu. Jadi daulat ke dalam dan daulat keluar. Kalau mungkin menganalogi secara sederhana, ibaratnya bangsa itu adalah dua orang yang saling menyukai begitu, yang saling mencintai dan mereka belum terlembagakan. Hanya pengakuan bahwa mereka itu pacaran begitu ya. Hanya pengakuan saling mencintai begitu. Tidak ada ikatan apapun, tidak ada aturan apapun, tidak ada kewajiban apapun antara dua orang tersebut. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam konteks negara, berarti dua orang tersebut itu sudah melembagakan, sudah menikah resmi. Sehingga ada tentu ada yang rakyatnya, ada yang dua orang yang menikah tadi, kemudian ada batasan-batasannya yang mereka miliki, ada aturan-aturannya, kemudian mereka punya sah gitu diakui oleh warga negara lain, oleh pasangan lain, oleh masyarakat bahwa itu adalah lembaga, keluarga atau rumah tangga dari seseorang itu. Itu bayangkan kita menyederhanakan konteks bangsa dan negara itu tadi. Ya, kita lanjut kita bahas detail tentang rakyat. Jelas rakyat adalah penduduk yang tinggal di suatu negara dan itu diakui begitu secara ideologi, secara hak dan kewajibannya. Sedangkan penduduk orang yang bertempat tinggal atau berdomisili, menetap di sana. Karena ada penduduk yang dan juga ada yang non penduduk tadi. Sedangkan warga negara mereka yang kemudian secara sah resmi diatur oleh pemerintah. Statusnya juga ada yang macam-macam, ada hak perlindungan, ada kesetiaan, ada ekstradisi. Saya kira tidak akan bahas ini lebih detail. Bapak Ibu bisa membaca ini di sumber-sumber lain atau sebelum-sebelum ini. Kita akan lanjut sekilas mengenai wilayah dan batas tertentu. Ada teritorial dan ekstrateritorial. Yakni teritorial tentu kita lihat wilayah yang ada yang kita miliki, sedangkan ekstra adalah wilayah satu negara yang berada di tempat negara lain. Dalam konteks ini adalah ketika kita berbicara mengenai kedutaan begitu, maka misalnya kedutaan besar Amerika dan Indonesia, maka wilayah kedutaan besar Amerika itu ada di Indonesia, yakni mulai dari pintu gerbang kedutaan Amerika itu adalah wilayahnya Amerika yang ada di Indonesia. Sebagai contoh misalnya ketika ada pencuri misalnya dikejar oleh polisi Indonesia, kemudian dia lari masuk ke dalam gerbangnya kedutaan besar Australia misalnya, maka pemerintah Indonesia pun tidak bisa menangkapnya karena dia sedang berada di wilayah teritorial negara lain begitu. Dan itu biasanya ada kerjasama, artinya ketika ada kedutaan besar Indonesia di Amerika, maka Amerika juga membuka kedutaan besar Amerika yang ada di Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita lanjut ke wilayah perairan. Begitu tentu saya kira ini juga hanya akan sekilas saya bahas tentang teritorial laut, kemudian landas kontinen, kemudian zona ekonomi eksklusif, kemudian ada perairan darat yang kita tahu luasnya Indonesia, dan perairan udara yang ke atas itu tentu juga ada aturannya. Manakah yang dimaksud dari yang menjadi haknya dari negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi yang bersatu, yang diakui begitu, baik itu ke dalam, diakui oleh orang-orang atau penduduknya itu sendiri, ataupun kedaulatan keluar yang diakui oleh negara lain. Ibarat tadi saya cerita soal rumah tangga begitu, kedaulatan ke dalam itu ya diakui bahwa itu suatu keluarga oleh anggotanya itu sendiri. Kalau tidak ya tentu akan tidak tercapai begitu tujuannya begitu ya. Dan juga kedaulatan keluar diakui oleh masyarakatnya, dibuktikan dengan misalnya surat nikah atau buku nikah dan seterusnya. Ya, sifat-sifat negara tentu memiliki sifat yang memaksa, memiliki sifat monopoli, mencakup semuanya, dan serta tujuan dan juga fungsi negara tentu sama dengan tujuan penyelenggaraan negara, terkait kadang-kadang harusnya memiliki tujuan yang sama, namun terkadang-kadang berbeda begitu. Tentu ini hal yang menarik untuk dikaji dalam konteks ilmu politik. Ya, kalau kita bicara soal tujuan negara Indonesia, ada di sana seringkali kita membaca, melihat di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pada intinya adalah mencapai kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu sendiri yang bagaimana adalah bangsa imajiner, bangsa yang dibayangkan bahwa kita itu ada. Padahal aslinya bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai bangsa-bangsa kecil yang kemudian kita sebut dengan suku bangsa itu. Dan ini adalah suatu keunikan yang paling unik di dunia karena ada satu bangsa yang terdiri dari bangsa-bangsa lain yang sekian banyak jumlahnya begitu. Ya,
Tentu fungsi negara adalah untuk kemudian menjaga ketertiban, kesejahteraan, keadilan, hal-hal yang kemudian tadi menjadi juga tujuan dari adanya politik itu sendiri. Untuk itulah kemudian diperlukan konstitusi, dasar hukum. Dasar hukum atau kemudian kita sering menyebutnya adalah undang-undang dasar. Ini merupakan konstitusi atau aturan hukum dasar yang tertulis. Bagaimana yang tidak tertulis? Ya ada di tempat kita, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, dia tidak tertulis tapi menjadi hukum dasar itu. Misalnya kemudian bicara soal adat istiadat, ada keyakinan bersama yang itu tidak tertulis secara undang-undang, secara aturan, tetapi menjadi kesepakatan bersama. Unsur-unsur konstitusi sudah pernah Anda bahas, saya kira tentang organisasi negara, tentang lembaga negara dan sebagainya akan kita eksplor elaborasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terkait juga perubahan NKRI pernah berapa kali mengalami perubahan dan sebagainya, saya kira tidak akan bahas ini terlalu detail karena memang waktu yang terbatas begitu. Ya, ini salah satu saya kutipan dari Bung Karno mengenai bahwa merdeka hanyalah suatu jembatan, bukan suatu tujuan utama begitu. Ya, terakhir mari kita berdiskusi apakah menurut Anda, ini pertanyaannya menarik, apakah fungsi negara di tempat kita ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Kemudian saya kira akan lebih menjawab itu nanti akan kita bahas di bagian diskusi lebih lanjut.